guys, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Erlin dan Ramses. Dan kenapa di sini kami seperti Bukalapak, guys? 1003. Mari. Mari sayang, Dipilih. mari. Ada sayang, ada. Ada sayang, ada. Sayang ada sayang. Semua ada. Guys, jadi di sore hari ini saya itu ceritanya ketagihan camping, guys. 2 minggu yang lalu kami sudah pernah camping family bersama keluarga tentunya ya, berdelapan. Dan 2 minggu kemudian saya itu rasanya seperti tertantang dan kepo gitu. Apa sih sebenarnya camping yang menggunakan trekking atau menggunakan jalan kaki ya? Kalau saya sih sebenarnya apa ya sebutan untuk orang yang hobinya camping itu namanya Campers. kalau saya lihat di Google itu istilahnya campers, guys. Karena saya sebelum buat video ini saya lihat-lihat di Google itu campers, tipe climbers gitu-gitu ya. Ada tipe kompors. Kompors camping yang suka marah-marah, kompors. Panas sifatnya. Iya, guys. Dan saya nggak mau berlama-lama cerita, dan saya akhirnya membeli melalui online maupun langsung datang ke tokonya ya. Betul sekali. Dan di depan saya ini adalah perlengkapan untuk camping. Kebetulan saya kan kalau menyebutnya campers, ini campers pendatang baru, guys. Dan ini adalah campers senior. Jadi saya tuh masih perlu belajar apa aja sih yang namanya alat-alat outdoor itu apa. Mau gitu saya ya. diksar ini, guys. Saya mau di apa ya, kalau masuk SMP itu di ospek gitu ya. Oke, nah berlama-lama ini kami opening ya. Oh ya, jangan lupa sebelumnya klik like, comment and subscribe. Ya, terima kasih ya. Nah, ini adalah camping perdana saya yang menggunakan trekking gitu. Dan apa aja sih yang perlu kami bawa, karena kami ini hanya pergi berdua. Rencananya kami akan berangkat subuh sebentar. Hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2021. Kami berencana menuju ke Danau Tandralili, guys. Seperti ditulis di belakang kami ini ada kami punya spanduk. Oh ya, dan pemerintah kan selalu bilang hindari keramaian ya. Makanya hindari keramaian, kita perbanyak berduaan ya. Selalu berduaan. Kita tambah berduaannya. Nah, karena berduaan, kami juga membawa perlengkapan ini juga double, semua serba dua. Nah, kita mulai dari ujung sana itu apa, Pip? Di sini ada carrier. Carrier Bahasa Inggrisnya carrier. Oh, dulu tas Orang ya, Indonesia sebutnya carrier, pakai huruf I dan L, carrier. Nah, kemudian ini. Dulu sorry, saya potong. Dulu namanya tas ransel. Backpack ya? Backpack yang kecil. Oh, oke. Jadi ini carrier ya? Ini carrier. Carrier. Ini pembawa. Jadi di sini kami membawa 2 buah carrier. Ini ukurannya berbeda, guys. Yang ini yang saya bawa besok 45 liter. Ini ukurannya agak kecil. Jadi kapasitas di dalam ini totalnya bisa diisi 45 liter benda padat. Kemudian yang ini itu belum terhitung broken storage atau sisi-sisi yang tidak bisa diisi lagi. Kemudian yang ini ukurannya agak besar. Ini ukurannya 60 liter. Nah, di sini. Jadi ini totalnya kita bawa 105. Kemudian ini bisa di-expanded, guys. Karena dia punya penutup atas ini bisa menjulang ke atas. Jadi masih ada tambahan lumayan banyak sih ini. Kurang lebih masih ada 15 liter ada kan. Jadi kalau seandainya barang yang kita bawa melebihi daripada kapasitas tas, ini tidak harus dia posisinya begini, terus bisa di-expand ke atas. Kemudian nanti untuk pelindungnya kita bisa bantu dengan dia punya rain cover. Nah, ini kayak rain cover kayak gini, guys. Kayak gini untuk melindungi tas kita dari hujan ya. Seumpama nggak diminta-minta dalam perjalanan langsung hujan deras, kita isi tasnya kita aman ya, guys. Jadi kita menggunakan apa namanya tadi? Rain cover ya. Oke, guys, untuk carrier cukup sekian ya, 2 tas. Jadi saya bawa yang kecil yang 45, suami bawa yang 60. Oke ya. Dari saya yang berat-berat nih, guys. Sesuai badan. By the way, ini berapa kilo ya tasnya doang? Yang ini kurang lebih kalau baca di itunya
1,7 kalau saya tidak salah. Berarti nggak sampai 2 kilo. Iya. Nggak sampai 2 kilo ya? 1,6 kilo guys. 1,6 Ini tertulis kilo. ofisialnya tas ini dalam keadaan kosong 1,6 kilogram. 1, Kalau yang ini saya nggak tahu persis karena ini hasil dari menyewa. Kami ada pesan juga tas yang sejenis dan kami lama tidak akan ya menyebutkan merek karena ini bukan endorse, sejenis dengan ini. ternyata belum datang. Barangnya terlambat datang, kami sudah keburu mau berangkat besok, terpaksa kami sewa dan ini saya tidak tahu detailnya karena barangnya sudah dalam keadaan seperti ini, kami menyewanya di satu tempat di Makassar. Jadi informasi buat yang mau melakukan camping kayak saya pemula ini tidak tahu membeli barang-barang ini, semua sebenarnya sudah ada di persewaan tuh, semua sudah ada ya Bia. Jadi nah karena kami ini nanti juga berikutnya berencana juga mau camping lagi di tempat-tempat yang lain, jadi kami ya beli aja lah ya yang mampu kami beli dengan budget. Jadi kalau misalkan buat yang mau melakukan camping di awal-awal yang beli aja sesuai budget yang Anda punya begitu. Yang penting kan kita bisa menikmati alam dan bersenang-senang begitu ya guys. Intinya tidak merogoh kocek terlalu dalam. Oke, next. Ini apa yang gendut? Oke. Kemudian kita beralih ke yang ini. Ini namanya sleeping bag. Orang-orang selalu sebutnya di gunung itu SB. SB adalah singkatan dari sleeping bag. Atau kalau bahasa Indonesia kan itu kantong untuk tidur. Nah, kantong untuk tidur itu dimana dia dapat melindungi kita dari kehilangan panas tubuh atau hipotermia. Jadi ini adalah sleeping bag. Ini kapasitas untuk 1 orang dan di sini sudah ada dia punya keterangan panjang 190 cm itu maksimal guys. Jadi panjang maksimalnya ini untuk orang dengan tinggi 190. Saya rasa 190 cm untuk rata-rata orang Indonesia tidak akan sampai segitulah. Ya, nyampe 2 meter. Itu langka, sangat langka dengan itu dengan ketinggian 170 cm dan kurang daripada itu ya. Berarti ini sudah mumpuni lah ya. Pada yang kami ambil ini adalah yang berjenis bulu angsa, dia sifatnya atau densitinya jauh lebih ringan daripada yang berbahan lain. Oke. Fisiknya itu seperti ini. Ini bukan endorse ya guys. Ya, ini kami menunjukkan aja, tapi ini kami pilih yang tidak ada hoodie-nya. Tanpa hoodie atasnya. Ini untuk bawahnya, jadi kakinya kan tertutup. Begitu, karena memang kami berdua kebetulan tidak suka yang pakai hoodie gitu, jadi rasanya kayak risih. Tapi jadi itu pilihan ya. Side zip, jadi orangnya masuk dalam sini, kemudian dia kancing dirinya sendiri sampai di batas di mana dia merasa nyaman. Supaya tidurnya nyaman. Iya, ini sleeping bag. Ini tenda yang kami punya ini. Kami memiliki kebetulan 2 buah tenda saat sekarang ini. Jadi 2 buah ini karena dia berbeda kapasitas. Yang satu kapasitas untuk 2 orang yang dipegang istri saya ini, dan yang saya pegang ini adalah kapasitas 3 orang dan kami rencana untuk membawa yang ini. Nah, maksudnya juga kalau kapasitas 3 orang, longgar ruangannya bisa untuk taruh barang-barang yang kami bawa gitu, jadi aman, nggak terlalu sempit gitu loh guys maksudnya. Dan ini kami memilih yang double layer ya Bi. Bedanya apa yang 2 jenis ini? Double sama single layer. Yang saya pegang ini adalah jenis yang double layer. Ini yang artinya, 1 layer ya? Artinya dia ada yang innernya untuk yang tempat kita tidur, kemudian dia ada outernya yang disebut flying seatnya atau rain seat. Double begitu ya. Jadi ada space di antara keduanya, jadi udara masih lebih bisa masuk melalui melihat keterangannya. Dan pilihan saya jatuh pada tenda yang ini, Eiger Shipton 3P. Dan ini sekali lagi bukan endorse ya guys. Jadi ini saya melihat dia memiliki kelebihan lebih banyak daripada jenis tenda yang sama dengan harga yang sama. Bahkan dia lebih advance daripada ada salah satu jenis tenda. Padahal ini lokal ya? Ya, yang menyebutkan di situ bisa membawa kita lebih nyaman atau lebih enak beristirahatnya karena di dalamnya itu berwarna hitam. Itu baru di launching tahun kemarin kurang lebih. Sementara Shipton ini sudah menggunakan inner berwarna hitam, artinya kita kalau di dalam itu
serasa sangat nyaman karena tidak ada terang benderang. Ini jadi sudah nggak silau gitu hitam. guys. Jadi meskipun kita siang hari, kita merasa istirahat kita itu sempurna. Oke. Oke. Ini beratnya 2,7 kg. Oke, kalau ditambah dengan carrier tadi yang masih kosong, Tadi carrier 1,6 1,6 kilo tambah tambah ini 2,7 kilo artinya sudah 4,3. Oke, belum nyampe 5 kilo. Oke, 4,3 next. kilo. Jadi pertama sebelum kita memasang ini tenda, kita memasang apa dulu? Footprint guys. Oh, footprint guys. Footprint ini dia sacrifice sheet, artinya dialah yang dikorbankan. Kalau memang dia mau rusak, mendingan dia rusak daripada alas tendanya yang rusak. Kalau rumah pondasi kali ya? Ya, kan jadi kurang lebih inilah yang dikorbankan. Jadi kalau kita sudah sampai di camping ground, ini digelar dulu, kemudian tendanya ditaruh di atasnya. Jadi kalaupun ada benda-benda yang tajam atau ini pun bisa melindungi hawa tanah yang begitu lembabnya langsung menusuk ke dalam tenda di mana orang akan beristirahat. Jadi kita menghindari orang-orang yang istilahnya sensitif terhadap udara yang lembab dan basah karena bisa terjadi gangguan pada sistem pernafasan dan paru-paru. Oke, jadi memilih footprint yang bagus bagaimana? Memilih footprint yang bagus itu kalau berdasarkan yang saya cari tahu mengenai kelengkapan orang camping itu sebaiknya footprint ini sesuai dengan ukuran tenda. Di sini ukuran tenda kami adalah 210 cm atau 2 meter 10 cm dikali dengan 1 meter 80 cm. Jadi 180 kali 2 meter 10. Oke, dan ini panjangnya 2 meter 10 kali 2 meter 20 karena tidak ada footprint yang tepat sekali ukurannya dengan ini, makanya kurang lebihnya seperti inilah. Artinya berarti footprint lebih lebar daripada tenda. Jadi tendanya di atas footprint jadi gitu loh guys. Betul-betul proper di atas footprint. Ya, jadi jangan memilih footprint yang lebih kecil dari tendanya. Ya, otomatis kan nggak terlindungi kan. Misalnya ada yang banyak di pasaran kemarin waktu kita cari di toko konvensional, footprintnya itu berukuran 2 kali 2 meter sementara tenda 2 meter 10. Jadi tenda lebih lebar daripada footprint kan tak masuk apa sementara yang harus. Dan ini bahannya apa sih? Ini bahannya tidak disebutkan di sini. Nggak disebutkan ya, di situ. Tapi seperti nilon. Ini ya. nilon. Setelah kita pasang footprint, terus kita pasang tenda, lalu apa lagi yang dipasang? Kemudian di dalamnya kita pasang slip matnya. Jadi untuk kami juga beli 2 guys. Mengatasi banyak yang sudah berpikir kalau sudah pasang footprint, pasang tenda sudah cukup, mana ada lagi sleeping bednya. Jadi ada 3 layer di situ dari footprint, alas tenda dan sleeping bednya sendiri. Sementara istri saya berinisiatif untuk memberikan proteksi lebih untuk kami yang sudah di dalam. Jadi dia memesan secara online. Ini adalah sleeping pad atau matras. Jadi ini adalah pengalas tidur berbahan foil di depannya. Jadi ini dia uap dingin nggak tembus uap dingin tidak tembus. Jadi lebih aman, lebih proteksinya lebih banyak. Dan ini gampang dilipat, dikasih dan masuk sangat elastis, sangat fleksibel. Jadi bisa ditaruh di mana aja, bisa dilipat kotak, bisa digulung, bisa diapain untuk sebagainya. Dan saya rasa sih ini bisa untuk pelindung kalau kita pipis di jalan ya. Ya betul itu. Jadi guys, saya tuh berpikir begini, emergency. Jadi misalnya ya, saya lagi di jalan gitu, belum tiba di tujuannya. Ya namanya juga kebelet ya, kita buang air kecil gitu. Ya kan kita takut kalau ada orang lihat atau apa gitu ya. Jadi ditutupin ini aja ya. Dan saya tuh sudah menyiapkan ini sih sebenarnya guys, botol pipis ini saya juga siapkan berdua. Ini 750 ml ya. Nah ini tuh untuk emergency seperti ini guys. Jadi ini expandable. Jadi kan sangat rempong perempuan itu, apalagi tengah malam kalau dia kan tengah malam nggak perlu keluar tenda gitu. Temannya lagi dalam keadaan beristirahat dan segala macam kan daerah cuma hanya karena dia mengencing semua gitu orang harus dikasih tahu. Ya sangat bijak kalau kita memiliki hal ini. Ini adalah semacam simple tapi penting. Pispot yang portable. Kemudian ini tinggal dibuka aja. Kemudian urinnya dibuang ke dalam sana dan ini expandable. Ini unisex ya, cowok-cewek. Ini bisa diperpanjang. Ah. Ini total
isinya ini bisa diisi sampai 750 ml. Untuk cewek bisa, untuk cowok Nah, bisa. kemudian kalau seandainya sudah selesai, ditutup ulang ininya, besok pagi baru kita dibuang di tempat yang memang seharusnya atau semestinya. Tinggal dicuci aja, gampang. Kemudian dicuci, bisa dipakai lagi. Kemudian Ya. kalau mau disimpan, tinggal dikecilkan kembali. Oke, next setelah kita pasang foil, kita pasang sleeping pad. Setelah matras, kita memasang lagi sleeping pad. Nah, Jadi sebenarnya ini sudah sangat banyak. guys. ultralight juga ya. Ini sangat banyak. Ultralight. Jadi ini adalah Ininya ini berbentuk apa sih? Nilon kayaknya, berbahan nilon. memberikan kenyamanan lebih pada saat kita melakukan kegiatan camping, karena tidak seharusnya lagi orang pergi camping itu harus tidur di tanah, bersusah payah. Semua sekarang sudah tersedia guys, dan itu bisa didapatkan dengan bahan yang atau material yang sangat ringan dan sangat fleksibel. Ini salah satu contohnya. Ini adalah matras untuk tidur, tapi dia yang pneumatik. Pneumatik itu berarti dia bisa diisi angin. Ini ada valve-nya di sini. Ditiup guys, Dan jadi ini kita ditiup tiup. pakai manual, pakai mulut. Jadi ini one way valve. Artinya angin bisa ditiup masuk, tapi dia tidak akan keluar. Jadi kalau di tengah jalan kita tiup ngos-ngosan, istirahat aja tidak apa-apa. Tanpa Dia nggak ditutup. keluar lagi Dia nggak akan anginnya. keluar. Dan nggak keluar. Jadi Menyimpan. angin hanya akan masuk aja sampai ini menggembung menjadi kasur angin pada lazimnya kita sebut dengan di rumah. Kemudian setelah selesai kita tinggal tutup aja untuk safety-nya. Kemudian dong, kalau anginnya tidak bisa keluar berarti bentuknya nanti gitu terus dong, nonda. Ini ada valve-nya untuk pembuangannya. Jadi setelah ini untuk mengisinya, nah ini kita buka lagi, ini dia akan langsung terbuang. Jadi dia langsung bisa langsung jadi kayak satu lembar kantong kresek gitu, oke? Dan ini tuh simple Sangat banget, simple. bentuknya tuh segini Jadi loh kalau guys. sudah di-secure Jadi itu ringan jelas banget, sekali. ringan banget ya. Oke, ini sleeping pad tadi untuk kami alas tidur. Kemudian kalau tidur pasti sudah kita pasang itu, baru kita pakai sleeping bagnya tadi ya. Oke, terus ini untuk apa ya? Nah, ini Tenda sebenarnya darurat. untuk jenis tenda yang double layer atau yang ini memiliki dua lapisan, luar dan dalam seperti sudah dijelaskan tadi. Itu tidak memerlukan ini lagi. Ini adalah flying seat. Ini untuk ini ditulis di sini footprint, tapi bisa digunakan sebagai flying seat. Ini berukuran 2,20 meter kali 2 meter. Jadi yang dibentangkan di pohon begitu pakai Ya, tali ya. ini bisa digunakan untuk flying seat atau kita bisa menambah ruangan di luar daripada tenda untuk memiliki space lebih. Supaya nggak kena panas melaksanakan kegiatan gitu. kegiatan yang misalnya masak-masak di luar tenda dalam keadaan hujan gerimis yang Ya, tidak angin kencang. kita aman Ini gitu bisa ya. juga dipakai untuk pelapis tenda yang single layer yang seperti ini. Jadi setelah tenda ini dibangun, dibungkus lagi dengan ini biar lebih terproteksi daripada hujan. Oke? Oke, next. Terus ini apa ya? Sesuai dengan namanya, ponco. Oh, jas hujan, guys. Ponco ini jas hujan. Jadi jas hujan ini Kita buka, coba. kami memilih yang sangat konvensional. Ini bisa jadi ini tertulis jadi 3 in 1. Ini ada di sini guys. Dia bisa menjadi matras, dia bisa menjadi bivak atau tenda darurat, kemudian dia bisa menjadi ponco. Ponco itu jas hujan. Oke. Berarti 3 manfaat. Tiga manfaat Jadi dalam seperti satu. kelelawar gitu loh guys. Jadi, tapi dia bisa menutupi juga bisa carrier menutupi. kita gitu. Jadi nggak cuman di badan aja, tapi carrier kita tuh aman. Seumpama carrier kita tuh nggak ada cover remnya tadi, nggak ditutup. Nah bisa sekaligus gitu. Jadi kita badannya nggak kehujanan, tas kita juga aman, begitu guys. Oke, dan ini tuh cukup ringan dan ringan banget. Sangat Semuanya tuh konsepnya ultralight ya. Ultralight itu ringan banget dan Ini ukurannya simple. adalah 1,40 meter dikali 2,30 meter. And then Kemudian bantal. No, ini bantal loh guys. Ini tuh bantal. Bantal Nggak angin, percaya ya, ini pneumatik. bantal loh. Iya kan? Coba dibuka. ini Kan adalah kalau bantal. konvensional tuh bawa bantal spon, bawa dakron gitu, dan itu tuh akan memenuhi tas carrier kita yang kita bawa gitu. Jadi ini bantal guys, sama seperti tadi, tapi ini Ukurannya yang tadi juga, ukurannya agak besar, ini kecil. kayak bantal ini normal ya. Bantal, jadi ini sama. Kayak ini one way sleeping valve. pad tadi ya.
Jadi angin bisa masuk dan bisa keluar. Kemudian kalau sudah selesai, Coba ini ditiup tinggal- 3 kali, tiup gembung loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia tidak keluar guys. Ini Dia nggak keluar. Sementara di tengah peniupan saya ini dia tidak keluar karena ini sistemnya cuma one way. Artinya angin masuk tidak bisa keluar. 7 ya. 7 kali tiup. Setelah 7 kali tiup. ukuran atau yang kita inginkan sudah tercapai atau dia dalam keadaan maksimal, ya sudah kita berhenti dan ininya ditutup. Kalau misalkan sudah selesai tidurnya, kita mau packing, coba buka. Kemudian ini yang dibuka tadi tidak perlu dibuka lagi, ditutup aja. Valve yang keduanya atau yang keduanya ini tinggal dibuka aja dan dia langsung habis. Ya kan, lebih simple kan guys ya. Oke, and next, ini apa? Ini tongkat Musa guys. Ini adalah tongkat Musa. Jadi kami memiliki 2 buah tongkat Musa. Ini tongkat peri sih kalau Nah, saya. ini kalau memang ini apa namanya lagi dalam keadaan susah, hentakan ke bumi 3 kali, Lautan terbuka guys. akan terjadi sesuatu. Mungkin kita jatuh atau apa. Ini berapa meter kemarin? 110 Ini ya? 1 meter 10 cm. Nah, gunanya Ini tuh namanya kalau trekking pole. trekking pool. Artinya ini secara apa namanya? Membantu kita untuk jalan kaki Ya. gitu ya. Oke, dan ini tuh ada lampunya guys. Sudah dapat baterai juga ya. Jadi ini ada balon lampunya. Jadi dia bisa berubah menjadi center. Ya, kan ini membantu kita juga kalau misalkan licin atau jalan menanjak, kan kita nggak tahu medan yang akan kita lalui itu seperti apa, bebatuan kah, lumut kah. Jadi ini membantu kita untuk menampakkan begini. Terus juga kemarin saya lihat ada yang tenda darurat ini juga bisa untuk penyangga. Betul. Jadi Ini bisa menjadi tiang tenda. iya, jadi untuk penyangga gitu loh guys. Jadi kalau ini dimaksimalkan begitu bisa untuk penyangga. Trekking pool ini sebenarnya pilihan ya, bisa pakai bisa tidak gitu. Tapi Tapi kalau sebaiknya punya daripada nggak ya punya. daripada kan ini ringan banget guys. Dan harganya juga nggak begitu mahal. Iya, harganya terjangkau tapi membantu kita gitu ya. Oke, and next ini yang simple ini apakah? Nah, ini yang disebut alat masak-masak guys. Urusannya ibu-ibu atau mereka yang suka masak-masak dalam bentuk sangat mini. atau Istilahnya sangat tuh kompatibel nesting. untuk melakukan kegiatan outdoor atau luar ruangan. Ini disebut nesting dalam bahasa perkempingan. Jadi kalau dulu, jadi kami sekeluarga itu sering misalkan kegiatan outdoor tapi bukan camping ya. Misalkan kami tinggal di villa atau apa yang tidak menyediakan makanan, itu kami membawa tuh ribet ya. Kompor gas yang 1 mata, kemudian gas tabung 3 kilo karena kami juga banyak orang 8 kilo. Kalau cuman bawa yang tabung seperti ini tuh kurang, hanya untuk minum aja habis gitu loh guys. Jadi apa ini tuh lebih simple dan ringan dan fleksibel, itu masuk ke dalam ruangan nggak ngabis-ngabisin volume gitu kan. Coba dibuka. Oke. Di Dulu sini kan ada saya bawa keterangannya, guys. panci, bawa wajan. 8 set, artinya ada 8 perangkat di dalam satu box sebesar ini. Artinya bagaimana mereka menyusunnya sehingga 8 biji bisa muat dalam satu tempat ini. Artinya ini sangat fleksibel dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi isinya itu seperti ini. Dia ada pouch. Nanti kita bawa ini aja gitu. Pasti karena berdua, ini aja cukup lah untuk misalkan bikin teh, bikin kopi, ini tuh cukup ya. Cukup. Kemudian ini 2 ya guys. Nah, ini tuh begini, ya kan? Ini untuk pegangan kan. Nah, ini tuh tutupnya. Ini seumpama mau kita bikin teh atau kopi kan kita butuh air panas ya. Masak aja satu gini, ditutup, tinggal tuang, jadi seperlunya aja. Nanti kalau pas mau minum begitu lagi kita bikin. Piringnya tuh so tiny untuk badan yang segede ini. Sebenarnya saya tuh ketawa ya guys. Saya kalau normalnya guys ini 2 nasi semua ini.
nasi semua ini, belum lauknya. Tapi kalau misalnya ini terlalu kekecilan, bisa juga bawa mangkok plastik kali. Betul. Ya, mangkok plastik. Lalu dialas ini hanya supaya lebar aja. Tapi paketnya tuh sebenarnya sudah lengkap gitu loh guys. Terus kayak gini, nih. Masak yang berkuah. Bisa berkuah atau oseng-oseng sayur. Atau bisa juga masak nasi gitu ya. Saya rasa cukup lah kalau untuk berdua. Nah ini kalau misalkan mau ceplok telur, goreng-goreng apa, bertugas sebagai wajan guys. Iya, wajan. Jadi itu sangat ringan banget. Oke, dan kompornya juga nggak kalah tiny. Bagi yang belum pernah camping mungkin berpikir terus kompornya kayak gimana? Ini kompornya orang camping guys. Dan ini adalah tabung gasnya. Ini yang disebut kanister, ini adalah tabung gasnya. Besarnya segini guys. Dan ini adalah kompornya. Segini doang. Orang bertanya, wah gimana tuh kalau kompornya kayak gitu? Nah, saya juga baru lihat jujur. Kemudian kita ambil, ini dia guys. Kemudian ini bisa dibuka semua. Ini tinggal diatur aja sampai mentok ke sana. Dia menjadi 4 sisi, akan menjadi penahan. Kemudian ini disambungkan ke sini. Diputar ini. Mengapa kami memilih yang jenis ini? Di pasaran itu sangat banyak jenis-jenis kompor untuk camping guys. Hanya saja dari sisi safety equipment saya lebih menjatuhkan pilihan untuk yang jenis kanister seperti ini, karena pemasangan antara tabung gas dengan kompornya itu berbentuk drat atau ulir. Jadi dia tidak akan mudah lepas. Yang lain ada yang menggunakan high gas seperti ini, jadi cuma dibuka saja. Kemudian yang ininya dicolokkan ke kompor, sudah selesai. Jadi sewaktu-waktu ini kan jadi mudah terlepas karena tidak ada sesuatu apapun yang menahannya untuk sementara ini, untuk terlepas sementara. Barang ini kan penuh dengan tekanan guys. Ini butane ini gas yang mudah terbakar. Ininya lebih safety lah ya. Jadi kenapa kami memilih ini, karena jenisnya yang safety-nya lebih terjamin. Nah setelah dia terpasang seperti ini guys, maka ada kuningan ini adalah valve untuk membuka gasnya supaya dia bisa free keluar. Jadi ini kita putar, kemudian di sini ada pemantik apinya. Jadi setelah gasnya dibuka, kemudian pemantik apinya dinyalakan. Setelah terdengar begitu, nyala guys. Kayak ini loh, kayak penjual mie, dan ini tuh Oke. Kayak gitu guys. Ini bisa diatur apinya guys. Jadi kalau mau kecil ya kecil. Nah, kalau mau besar dia besar. Nah, sangat kecil pun ada. Oke. Nah, gitu. Oh iya, kalau habis bisa diisi ulang pakai ini guys. Jadi ini itu isi ulangnya. Ini bisa ditransfer ke dalam sini kalau ini habis. Tapi kalau ini habis dibuang. Ini tidak diisi ulang, tidak rekomendasikan untuk diisi ulang. Karena di sini ada keterangannya sudah jelas, dilarang keras mengisi ulang. Ya, berarti jadi ini tidak boleh diisi ulang. Kalau ini mengisi ke ini boleh. Dan ini memang didesain untuk diisi ulang. Oke. Sementara untuk beratnya sendiri, kalau yang ini yang kondisinya butane gasnya ini adalah 240 gram, sementara ini yang maksimalnya adalah 220 gram. Jadi ini isinya lebih sedikit daripada ini. Tapi kalau hanya untuk berdua, ini sudah lebih daripada cukup. Oke. Kemudian untuk mengisi ulangnya adalah apa namanya ini? Ini ada adaptor. Adaptor. Jadi kalau beli kanister. Jadi kalau di luar paket ya. Beli ini tidak dijual paket guys, dibeli masing-masing. Jadi beli ininya kanisternya sendiri, paket dengan ininya ya, ada yang jual paketnya langsung dengan ini, ada pula yang jual terpisah cuma kanisternya aja, ada yang kompornya aja. Dan kalau mau diisi ulang, barang inilah yang dibutuhkan. Sementara ini juga tidak dijual paket, ini bisa dilepas guys.
Jadi adaptor ini menjadi dua bagian. Yang kecil ini yang memiliki valve untuk dibuka tutup ini adalah sambungan ke kanister. Pastikan valve-nya tertutup rapat dulu guys ya. Karena kalau valve-nya terbuka, begitu dia attach dengan kanister, dia akan mengeluarkan gas. Oke? Jadi pastikan ini tertutup rapat, kemudian dipasang di sini. Seperti itu. Ini dalam keadaan tertutup, jadi tidak ada gas yang keluar. Kemudian yang ini adalah bagian yang tabung pengisinya, tapi dipasangkan di atas ini. Jadi ini tugasnya untuk yang ini untuk yang pengisinya. Kemudian yang ini dipasangkan ke sana guys. Jadi ini ada dratnya di dalam, ini female-nya, ini male-nya. Oke, ini diputar sampai mentok, sampai rapat, sampai kencang betul. Ini makanya saya memilih ini karena safety-nya yang luar biasa. Semuanya serba drat. Nah ini guys, bagaimana caranya tahu posisi yang benar daripada wind gas ini atau high gas ini? Ini ada semacam apa ya ini sebutannya, penanda lah, penanda di mana posisinya itu harus berada. Dan ini yang munculnya, ini yang bagian masuknya. Jadi yang lubang ini harus ketemu sama yang ini. Jadi dia berjodoh. Jadi tinggal ini dibuka. Setelah terbuka seperti ini, dipasangkan dengan temannya yang di sana. Tekan ya. Setelah selesai, kita tinggal tekan aja, cari bidang datar guys. Bidang datar kemudian ditekan ke bawah. Kalau di sini keterangannya, sampai bunyi ya. kalau dia benar-benar bekerja, dia akan mengisi gas hanya 2-3 menit saja. Maka ini akan tertransfer ke sana. Oke? Oke. Terus kalau ini tadi ini sih sendok garpu yang simple sih untuk traveling ya sebenarnya, outdoor ya, bukan traveling yang ini tapi outdoor. Nah saya juga baru lihat kayak gini guys. Ini tuh satu paket, itu ada garpu, ada sendok begini guys ya, dan ini ada pisau kecil yang mungkin untuk motong buah atau apa ya, yang sayuran kecil-kecil gitu kayak wortel gitu bisa kali ya. Dan oke, kiranya itu cukup guys. Apa-apa yang kami persiapkan ini adalah barang-barang yang menurut kami sangat penting, sangat mendasar yang wajib kami punya sebelum menuju selain lokasi. Pakaian ya, tapi nanti pakaian, makanan, obat-obatan nanti kami akan bahas buat di segmen di yang lain. video yang berikutnya lagi, karena terlalu lama juga nanti bosan mendengarkan ya. Tapi ini adalah saya juga akhirnya mendapatkan info-info lagi terbaru gitu. Kalau saya nggak ada suami saya nggak tahu gitu loh guys. Walaupun saya belajar juga nonton dari YouTube, tapi ini saya mengalami sendiri gitu, jadi pengalaman pribadi kami. Oke, kita harus pamit dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Nantikan video-video kami berikutnya, dan besok kami akan sibuk ya jalan. Terima kasih, bye-bye.